Ramai-ramai pindahi bola mata, nggak paham ataupun nggak bahaya ya, terbuai bujuk rayu aplikasi pindahi bola mata. Nah, gimana ini mengkhawatirkan atau nggak? Tapi gini, kalau dari perspektif saya, ini tuh adalah sebenarnya bukan hal baru. Pindahi bola mata ini bukan hal baru. Tetapi yang jadi problem di sini adalah kita belum ada regulasi yang mengatur dan bagaimana menjamin data kita ini aman. Nah, sekarang kalau ini diberlakukan di Indonesia, seberapa siap masyarakat kita? Itu dulu deh. Oke, mungkin soal data pribadi itu kan harus ada perbedaannya antara melihat sama menyimpan ya. Kalau misalnya kita mau masuk ke kompleks atau ke KTP, ke kompleks atau ke gedung diminta KTP kita memperlihatkan KTP kita selama nggak disimpan sebenarnya nggak ada masalah apa-apa. Yang jadi permasalahan sekarang di WorldCoin atau secara digital adalah ketika difoto, ketika dipindah itu disimpan apa enggak gitu. Nah mungkin ini dia yang sebenarnya kendalanya di kita sebenarnya udah ada aturannya, udah ada undang-undang perlindungan data pribadi. Tapi itu juga masih bermasalah sampai sekarang karena undang-undang itu nggak bisa berjalan karena belum ada lembaganya. Makanya kan begitu Komdigi melakukan tindakan yang digunakan adalah pendaftaran izin. Jadi dia belum menyebut soal UPDP. Nah ya karena ini teknologi baru juga mungkin jadi harus diinvestigasi juga apa yang dilakukan oleh si aplikasi ini gitu. Apakah dia akan menyimpan atau tidak begitu ya? Walaupun katanya klaimnya tidak menyimpan, hanya berusaha membedakan antara satu individu dengan individu lainnya. Oke, sekarang saya mau tahu dari mata masyarakat. Ini kan baru gembar-gembornya sekarang. Gitu ya. Tapi waktu saya riset lebih dalam ternyata ada satu kejadian terjadi di luar daerah Jakarta di mana sang ibu meminta anaknya untuk mengikuti pemindaian mata ini yang dilakukan di sekolah. Dan itu terjadi di tahun 2021. Gitu. Nah, pertama kok bisa menyasarnya ke kawasan pinggiran dulu gitu. Apalagi kalau memang katanya aplikasi ini untuk middle ke atas gitu. Tapi kok seolah-olah yang disasar tuh kaum-kaum lemah dengan jaminan in return tadi ada dana 250 sampai 800 ribu walaupun itu bentuknya adalah cryptocurrency gitu ya. Jadi memang dari sisi masyarakat tentu cukup menarik ya ketika hanya cukup dipindai matanya, bola matanya terus dapat uang. Itu suatu hal yang tentu sangat menarik sekali. Apalagi di tengah sekarang ekonomi lagi sulit, ya kan orang butuh pekerjaan. Artinya dari sisi masyarakat pun itu suatu hal yang tentu menarik. Tapi tentu masyarakat juga harus paham juga mungkin ini enggak semua jadi sebuah sesuatu yang tidak hanya masalah uang, tapi perlu juga diingatkan juga bahwa ini masalah keamanan data mereka segala macam. Dan dalam kasus yang tadi yang kita omongin juga kan beberapa tindakan mereka kan banyak juga di luar negeri ya, terutama di negara-negara dunia ketiga seperti di Afrika. Artinya mereka yang menyasar kaum lemah. Iya, artinya yang gampang diiming-imingi datanya untuk bisa di scan gitu loh. Saya pikir ya memang tentu ini menarik karena orang ya namanya dapat uang 800 ribu ketika nyari uang susah, ya pasti akan orang berbondong-bondong gitu. Bahkan jadi semacam FOMO bersama ketika jadi viral ketika orang temannya berhasil dapat, dia kan ngomong lagi sama teman yang lain kan, gitu sih. Tapi ada argumen juga mungkin dari pihak si aplikasi ya, kenapa yang disasar kesannya kok golongan bawah. Kalau misalnya udah golongan atas yang udah punya sertifikat, sekolah, ijazah, identitas mereka itu udah jelas banget gitu. Mereka punya banyak cara untuk membuktikan identitas mereka. Tapi kalau misalnya orang yang istilahnya nggak sekolah, apalagi misalnya masyarakat terpencil, masyarakat adat, mereka identitasnya itu apa gitu. Argumen dari mereka, dari sisi mereka, kenapa kita ke dunia ketiga dulu atau ke Afrika dan lain-lain dulu adalah untuk membuktikan kalau cara ini itu berhasil. Ampuh. Cara ini ampuh gitu. Untuk membedakan setiap insan katanya begitu ya. Setiap manusia. Setiap manusia. Oke.